Kemudian acara ini sebenarnya akan dibuka oleh kepala sekolah, tapi karena ada halangan, ada keluarga yang meninggal, sana jadi tidak sempat hadir. Oke, kita langsung saja tentang diskusi pengolahan sumber daya di SD Negeri 5 Kendari. Sebelumnya saya akan putarkan dulu lingkungan. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Apa sajakah unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah? Beberapa di antaranya adalah murid, yaitu anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah, kepala sekolah, yaitu guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar, guru, yaitu orang yang profesinya mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, staf atau tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pengawas sekolah, yaitu guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah, diantaranya adalah keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Berbasis kekurangan atau deficit-based thinking biasanya akan fokus pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset dapat dilihat dari tabel berikut ini. Asset-based community development atau pengembangan komunitas berbasis aset yang disingkat PKBA dikembangkan oleh John McKnight dan Jordi Kretschmann dari ABCD Institute di Northwestern University. PKBA muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional yang menekankan pada masalah dan kekurangan sebuah komunitas.
PKBA menggunakan pendekatan berbasis aset dalam mengembangkan komunitasnya. Pendekatan ini digerakkan oleh seluruh pihak yang ada di dalam sebuah komunitas. Jadi, akan terlihat beberapa karakter saat sebuah sekolah menggunakan pendekatan ini. Seperti pertama, titik awal perubahan selalu pada perubahan pola pikir atau mindset dan sikap yang positif. 2. Menciptakan perubahan yang positif mulai dari sebuah perbincangan sederhana merupakan cara bagaimana manusia selalu berpikir bersama dan mencetuskan atau memulai suatu tindakan. 3. Daripada menanyakan ada masalah apa atau bagaimana memperbaikinya, lebih baik bertanya apa yang telah berhasil dilakukan atau bagaimana ya mengupayakan hasil yang lebih baik lagi. Nah, cara bertanya ini mendorong energi dan kreativitas. 4. Seluruh warga sekolah berupaya melakukan perubahan, maka perubahan tersebut pasti akan terjadi. 5. Setiap warga sekolah akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dimulai. 6. Membangun dan membina hubungan dua arah antar warga sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, murid, dan staf sekolah, menjadi sangat penting untuk membangun sekolah yang sehat dan inklusif. 7. Sekolah harus dibangun dengan melihat pada kekuatan, potensi, dan tantangan. Kita harus bisa fokus pada pembangunan sumber daya yang tersedia, kapasitas yang kita miliki, serta kekuatan dan aspirasi yang sudah ada. 8. Kekuatan sekolah berbanding lurus dengan tingkat keberagaman keinginan unsur sekolah yang ada. Masing-masing unsur akan menyumbangkan kemampuan dan aset yang dimiliki untuk sekolah menjadi lebih baik. 9. Suasana yang menyenangkan harus merupakan salah satu prioritas tinggi dalam setiap upaya membangun sekolah. 10. Faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan serta pembaharuan kepemimpinan itu secara terus-menerus. Ada 7 aset utama atau yang disebut juga sebagai modal utama dalam suatu komunitas, yaitu pertama, modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah investasi paling berharga dari sebuah komunitas. Kita bisa menginventaris sumber daya manusia yang dimiliki dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga komunitasnya. 2. Modal sosial. Mulai dari norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat, unsur kepercayaan atau trust, dan jaringan atau networking antar unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Contohnya asosiasi, institusi, mulai dari yang berhubungan dengan agama, profesi, politik, pemerintah yang ada di sekitar komunitas tersebut. 3. Modal fisik. Terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi untuk melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan, infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. 4. Modal lingkungan atau alam. Potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menenun dan sebagainya. 5. Modal finansial.
Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, atau juga bagaimana melakukan pembukuan. 6. Modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas, seperti komunitas sekolah, komite pelayanan kesehatan, pelayanan listrik, ataupun air. 7. Modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal agama dan budaya merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung ataupun tidak langsung di dalamnya. Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat serta pola relasi yang tercipta di antaranya yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan, perencanaan, dan kegiatan bersama. Jadi itu tadi pemaparan tentang aset, tujuh aset, dan bagaimana kita berpikir positif tentang aset-aset yang ada di sekolah, kemudian kita bisa manfaatkan dalam berbagai kegiatan. Nanti sebentar ada saya jelaskan bagaimana aset-aset yang ada di SD 5 Kendari ini sama di sekitarnya bisa kita manfaatkan dalam menuju perkembangan sekolah kita. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa sekolah wajib membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid, jadi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah itu melihat ekosistemnya. Apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan, itu tadi yang dijelaskan bahwa kita memandang sesuatu itu jangan kita memandang dari kekurangannya. Misalnya kita berada di daerah pesisir ini pasti berbeda memang dengan daerah perkotaan, sekolah daerah perkotaan. Mereka memiliki banyak aset-aset dibanding kita, tapi kita bisa memanfaatkan sarana ataupun hubungan sosial politik itu bisa kita manfaatkan untuk perkembangan sekolah. Selanjutnya, sumber daya sebagai kekuatan akan banyak dieksplorasi ke dalam pembahasan 7 modal utama. Jadi ada 7 modal tadi yang sudah dijelaskan, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jadi itu ada 7 aset. Jadi selama ini kita paham itu aset hanya barang-barang saja, itu yang kita sebut aset. Misalnya benda, cuma benda mati saja, benda abiotik itu aset. Ternyata aset itu biotik juga, manusia juga itu termasuk aset. Seperti guru-guru itu juga aset. Oke. Selanjutnya saya akan paparkan aset-aset yang sudah saya temukan di SD 5 Kendari dan yang ada di sekitar. Oke. Ya, jadi tujuan kita hari ini adalah kita bersama-sama untuk mengidentifikasi aset-aset apa saja yang ada di sekolah dan di sekitar
sekolah yang bisa kita manfaatkan demi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Oke, ini. Jadi ada 7 aset yang ada di SD Lima Kendari yang sudah saya diskusikan dengan kepala sekolah, yaitu yang pertama modal manusia, kemudian yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, terus modal lingkungan alam, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Oke. Untuk modal manusia, jadi seperti tadi yang saya katakan, selama ini kita paham saja bahwa modal aset yang ada di sekolah itu hanya barang-barang saja, hanya peraga, semua perpustakaan, kemudian prasarana dan sarana. Tetapi manusia juga merupakan aset. Jadi kalau untuk di modal manusia ini, kepala sekolah dan guru. Jadi untuk di sekolah kita ini, asetnya itu berupa kepala sekolah dengan kualifikasi pendidikan S2. Kemudian terdapat 7 guru ASN dan 3 guru non-ASN, dari total 10 guru yang semuanya memiliki kualifikasi pendidikan S1 sesuai dengan bidang, dan beberapa di antaranya itu memiliki sertifikat pendidik. Bagaimana memanfaatkan guru-guru, kemudian kepala sekolah ini dengan kualifikasi pendidikannya bisa kita manfaatkan demi kemajuan sekolah. Jadi seperti yang sudah kepala sekolah kita yang sudah berkualifikasi pendidikan S2, jadi dia pola pikirnya itu lebih berkembang dan bisa membangun sekolah kita ini lebih baik lagi. Selanjutnya tenaga kependidikan. Jadi tenaga kependidikan seperti ibu yang bertugas di perpustakaan juga ini dengan baik mengelola perpustakaan karena sudah memiliki kualifikasi yang di atas SMA. Kemudian siswa. Jadi siswa yang memiliki beragam karakteristik. Jadi jangan kita menganggap ketika siswa kita banyak sekali kemudian beragam, kita menganggap itu sebuah kekurangan, tapi itu juga adalah sebuah aset. Selanjutnya komite. Tentunya komite sekolah ini berperan sebagai pendukung terlaksananya program sekolah. Kemudian pengawas sekolah itu secara rutin melakukan pembinaan kepada guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke. Untuk modal sosial yang sudah ditemukan di SD Lima Kendari itu adalah tata tertib, di mana tata tertib ini dibuat agar seluruh murid dapat mengikuti aturan sekolah. Selanjutnya kegiatan KKG. Kegiatan KKG sebagai media komunikasi guru dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. Satu lagi, di sekolah kita ada komunitas belajar, itu bisa dimanfaatkan juga untuk meningkatkan kompetensi guru. Oke, untuk modal fisik, seperti ruang guru ini termasuk modal fisik. Kemudian ruang kepala sekolah, ruang kelas, perpustakaan, UKS itu masih bergabung di perpustakaan sama kantin. Jadi kita tidak memiliki terlalu banyak untuk modal fisik, hanya beberapa saja, tapi itu bisa kita manfaatkan dalam kemajuan sekolah kita ataupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Misalnya nanti akan ada kegiatan P5 yaitu panen karya. Jadi nanti kita akan mengadakan P5 panen karya, itu juga bisa kita manfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Ini juga ruang utama, kemudian halaman sekolah, toilet. Oke, selanjutnya modal lingkungan alam. Jadi modal lingkungan alam ini yang pertama dekat dengan pantai. Jadi pantai, salah dalam pantai Namo itu merupakan aset. Jadi kita bisa memanfaatkan pantai sebagai salah satu media dalam pembelajaran dalam pembelajaran atau pendukung lah. Bisa kita belajar outdoor, bisa kita bawa siswa ke pantai, itu dia belajar langsung dari alam gitu.
Kemudian area pendidikan ini. Kemudian udara yang sejuk. Ini juga bisa kita manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian banyak pohon yang rindang. Ini. Selanjutnya ini yang pengaruh kita ini Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Ini juga bisa kita manfaatkan. Bagaimana caranya? Yaitu contohnya dalam kegiatan P5 atau kegiatan yang diadakan oleh wali kota itu yang wajib untuk semua sekolah-sekolah dan instansi itu dalam penanaman sayuran. Ya, itu bisa kita manfaatkan BPP, Balai Penyuluh Pertanian. Selanjutnya modal finansial. Untuk modal finansial di SD Negeri Magetan ini satu-satunya cuma yang diharapkan itu adalah dari dana BOS. Beda dengan teman-teman saya kemarin yang di SMA dan SMP, karena mereka sekolah-sekolah yang besar, mereka bisa ada banyak sekali dana-dana mereka dapat, baik itu dari sosial, kemudian dari instansi-instansi lain juga ada, kemudian dari alumni. Dari alumni mereka juga ada dananya dari situ. Selanjutnya modal politik. Modal politik itu yang pertama kerjasama dengan puskesmas. Jadi sekolah kita juga ini melakukan kerjasama dengan puskesmas dalam bidang penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap seluruh peserta didik. Misalnya pemberian obat cacing itu ada dilaksanakan, itu juga pemanfaatan aset. Selanjutnya kerjasama dengan dinas pendidikan ini banyak ini guru melakukan pelatihan dan pengembangan diri. Salah satunya itu adalah PNM. Ini yang terakhir ya, di dalam kegiatan ini. Ini yang terakhir modal agama dan budaya. Yaitu yang pertama kegiatan S. Ini menumbuhkan rasa hormat, sopan santun terhadap sesama. Kemudian peringatan hari besar keagamaan ini juga sering kita laksanakan karena kita di sini dominan agama Islam. Jadi satunya nanti yang mendekati bulan Ramadan biasa kita adakan 5 hari ya di sekolah untuk menyambut Ramadan. Kemudian kegiatan insya Allah ada kegiatan buka bersama nanti. Kemudian ini yang baru kemarin saya diskusikan dengan kepala sekolah, yaitu infak Jumat. Jadi rencana ini saya sudah beberapa orang tua juga nanti diberitahukan. Kemudian ini ada infak Jumat, ini dia adalah menunjukkan rasa peduli terhadap sesama. Jadi infaknya ini sukarela saja untuk anak-anak. Jadi nanti tiap Jumat diadakan. Kemarin saya konsultasi dengan kepala sekolah, itu nanti guru agama yang koordinir. Kemudian itu dana dari infak tiap Jumat itu disimpan, kemudian dibikinkan seperti kasnya ya. Kemudian nanti digunakan untuk siswa juga, kalau ada siswa yang tertimpa musibah, bisa dipakai untuk itu. Bahkan dulu saya di sekolah saya yang lama itu, karena sudah lama sekali memang menerapkan ini infak Jumat, sudah lama menerapkan. Oke, saya cerita sedikit di sekolah saya yang dulu sebelum saya di sini itu karena sudah lama menerapkan infak Jumat, bahkan kami pernah bertahun-tahun, satu kali itu ada hari raya kurban, jadi bisa beli sapi 1 ekor. Jadi sapinya itu kita beli 1 ekor, kemudian kita kurbankan di sekolah dan reginya dibagikan ke semua siswa. Bahkan guru juga dapat itu karena memang sudah lama sekali infaknya. Jadi saya usulkan sama kepala sekolah dan kepala sekolah juga sudah memberikan izin sekolah dimonitor dengan guru agama. Jadi itu di tiap Jumat itu sukarela saja, kalau guru mau siswa bisa juga. Jadi itu nanti dipergunakan untuk siswa yang tertimpa musibah, bisa digunakan. Selanjutnya ini kebiasaan pagi dan Jumat ini selalu kita lakukan, yaitu membaca surah-surah pendek, kemudian Yasin dan sholat duha.
dua bersama. Ini. Oke, saya kira itu saja, tidak banyak sih. Cuma itu pertemuan kita hari ini. Dari ke-7 aset ini mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Bapak Ibu, karena kita hari ini diskusi, mungkin bisa diungkapkan lah. Kalau ada yang mau ditambahkan dari 7 modal ini yang bisa kita bekerja sama dan kita manfaatkan untuk program sekolah kita ataupun kemajuan sekolah kita. Ada? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya memberikan tambahan, mungkin belum dikasih masuk tadi di bagian modal fisik. Bagian modal fisik tadi ya belum ada WC, belum dikasih masuk. Oh, sudah ada. Kalau sumur bor, mungkin bisa saja masukkan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Mungkin ada orang tua bisa dikasih tanggapan bahasa di dalam perencanaan kita untuk memangkatkan aset. Apa ada yang mau ditambahkan? Yes. Agama. Sebenarnya kalau di modal agama dan modal agama ini dan budaya, misalnya kalau kita dekat dengan pondok-pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah agama, kita bisa mencontoh juga mengambil kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Itu juga merupakan sekolah itu menjadi aset juga. Jadi kita bisa belajar dari sekolah-sekolah itu, sekolah yang besar bisa kita pelajari juga itu kegiatan-kegiatannya. Kita memang sadari bahwa untuk aset kita masih kurang banyak lah dibanding dengan sekolah-sekolah yang besar yang. Tapi rata-rata SD juga kalau seperti laboratorium tidak ada, karena memang tidak ada kan. Mungkin yang penting juga UKS, karena UKS juga penting. Tapi kalau masalah hubungan dengan puskesmas itu sudah ada. Masih ada lagi? Kalau dari kita tutup saja. Cukup? Cukup? Ya, diam. Oke, kalau cukup
Saya kira itu nanti bisa berkonsultasi lagi dengan kepala sekolah, kita bisa berembuk lagi menentukan aset-aset apa saja yang bisa kita manfaatkan demi kemajuan sekolah kita ini bersama. Saya kira saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.